Lubangnya di sini ya. Di bawah, Om. Ini lubang ini ya, di bawah situ ya. Iya, betul. Kalau yang itu kan di bawahnya gitu kan, nyelip Iya, kan. betul. Kalau ini langsung di spoilernya. Di spoilernya. Keren juga. Ya sobat sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com di channel dari TMC Blog. Kali ini kita akan ngebicarain satu helm AGV yang di Indonesia tuh mulai happening lagi, hadir di 2018 ya awalnya ya, yaitu AGV K1 gitu ya. Jadi sih kayaknya kalau dilihat dari jauh helm ini tuh mirip dari varian sebelumnya yaitu K3SP gitu. Nah, sobat sekalian pasti pengen tahu dan lebih jauh, ya kan? Seperti apa sosok, dimensi fisik gitu ya. Nah, mungkin juga nanti kita akan cobain perbandingan juga dengan K3SV untuk helm yang baru dari AGV ini, yaitu helm AGV K1. Oke, simak langsung. Nah, ini nih sob. Ini adalah helm K1-nya AGV. Sobat bisa lihat sini ya. Variannya tuh sekilas kalau dari jauh. Kalau sobat sekalian yang biasa pakai K3SV, ini adalah helm AGV K1. Ya, secara kita bisa lihat di sini bagian depan ya. Ya, ini belum saya buka ininya, apa namanya, covernya. Cuma kita bisa lihat di sini ada kayak apa, ventilasi udara. Ya, bedanya apa dengan K3SV? Nah, kebetulan di samping ada K3SV. Sini ya, sobat sekalian ya bisa lihat ya. Nah, ini K3SV. Ini adalah K1. Di K1 tuh emang sih letaknya sama di sini, cuman proses apa namanya penutup ada buka dari ventilasinya tuh agak beda dikit. Terus habis itu ventilasi tengahnya itu dia itu sejajar dengan ventilasi kanan dan kiri. Sedangkan kalau untuk di K3SV dia itu ventilasi yang tengahnya itu sedikit berada di atas kayak gitu. Which is ini sih kalau menurut saya malah jadi kayak lebih mirip varian Corsa atau Pista sih. Gitu. Dan kalau sobat bisa lihat juga di bagian depan itu ada kayak ventilasi juga, dan ini kalau untuk dibandingkan dengan K3SV boleh dibilang mirip gitu ya. Oke, dan perbedaannya apalagi? Kalau kita bisa lihat di sini, perbedaan yang paling signifikan adalah di helm AGV K1 itu sobat sekalian tidak akan menemukan yang namanya visor yang di sebelah dalam itu ya, atau inner visor gitulah. Jadi nggak ada. Kayak misalkan di ini ya, kalau di K3SV kan ada tuh di sini nih, ada kayak switch untuk bisa turun naikin, tapi kalau di K1 itu nggak ada. Jadi dia memang nggak pakai gitu ya. Kita bisa lihat sini perbedaannya apalagi. Kalau di K3SV ini ada spoiler belakangnya tuh agak ngikutin dari streamline yang atas gitu ya. Sedangkan kalau di K1 spoilernya itu kayak ducktail gitu ya, kayak buntut bebek. Jadi dia agak-agak begitu gitu. Entah kayak gimana AGV merisetnya. Mungkin ini memang ada tujuan aerodinamika khusus, kita nggak tahu. Cuman secara umum bentuk shell terluarnya tuh boleh dibilang mirip banget dengan K3SP untuk K1 ini. Nah, ini yang saya pegang ini adalah salah satu varian dengan grafis biasa ya kalau AGV itu Valentino Rossi. Dan denger nih, kalau untuk sobat sekalian yang di K3SV nggak ketemu sama yang varian paling happeningnya dari AGV Rossi series yaitu Sole Luna ya, di K1 ada, dan ada tuh sob. Jadi memang di K1 ini ada yang untuk Sole Luna. Kita lihat lagi sekarang bagian bawahnya. Nah, untuk bagian dalamnya agak beda dikit, dia lebih fit. Terus ada
eyewear compatible. Artinya sobat sekalian yang pakai kacamata kayak saya itu memang disiapkan kayak kanal apa kayak ada kayak satu sodetan khusus gitu ya untuk tempat gagang kacamata di situ. Nah, dan ini memang udah Asian Fit. Jadi memang di riset khusus untuk pemakai atau riders dari Asia. Dan juga depan ada kayak deflektor hembusan udara gitu ya. Dan sistem penguncinya dia sudah double D-ring gitu, which is ini adalah salah satu sistem penguncian yang boleh dibilang standarisasi balap ya. Kita lihat lagi visornya sudah kayak ada pin lock ready, tapi ini belum ada pin locknya, tapi udah disiapin tempat untuk nyelipin pin lock di sini. Wah, kalau kita bisa lihat ya, kalau ini adalah ya boleh dibilang mirip-mirip sih, cuman sobat bisa lihat dari sini udah kelihatan ini untuk K3SP, ini untuk K1. Kalau satu ada kayak garis liner merah gitu, kalau di sini nggak ada. Terus dia dari depan ke belakang udah kayak jadi satu. Kalau di sini di K3SP masih ada sedikit celah kayak gitu. Nah, jadi seperti itu sob untuk AGV K1. Ya bro sekalian, di samping saya ada Bro Kevin nih, ya kan Bro Kevin, nih bro. Bro Kevin ini yang minjemin saya untuk bisa jadiin konten vlog nih kan di Markev Moto yang ada di Bogor. Di mana? Di Pangeran Sogiri ya? Iya, di Ruko Hollywood. Di Ruko Hollywood di Jalan Pangeran Sogiri. Nah, kita langsung aja ngobrolin tentang K1 nih ya. Ini udah masuk udah lama ya bro di Bogor? Ini masuk udah dari awal 2018, sekitar bulan Maret tahun kemarin. Bulan Maret ya? Iya. Gimana penjualannya kalau K1? K1 lumayan, karena motifnya itu lebih banyak dibanding K3SV. Oh gitu, iya, banyak ya? Banyak yang lebih baru. Dan katanya ada Sole Luna, bener tuh? Sole Luna ada? Bener ya, jadi emang ada gitu ya? Dan itu emang susah ya buat orang-orang yang dulu suka sama K3SV, kalau pengen dapet yang Sole Luna mesti beli Corsa atau enggak kalau mesti beli Pista. Kalau sekarang kan artinya bisa lebih terjangkau ya? Betul, kalau bisa sahabat lagi. Sahabat. Harganya berapa sih? Kalau ini K1 yang non SNI ya, ini harganya 3,7. 3,7 non SNI. Kalau yang SNI? Kalau yang SNI di bawah 3 sedikit. Di bawah 3 sedikit ya. Jadi 2 besar. Oh, gitu. Nggak nyampe 3 ya. Nggak nyampe 3. Itu Sole Luna ada di SNI? Di SNI ada. Oh, gitu. Dan memang gimana? Kalau menurut yang sudah ada gitu ya, secara fitting sama gitu ya dengan K3SV? Fittingnya mirip, tapi K1 ini sedikit lebih ngepres, tight ya, lebih tight dibanding K3SV. Gitu. Terus selama ini respon atau feedback ya dari yang pakai gimana? Dari yang beli di sini aja? Kalau buat ngincar motif sama style, ambilnya K1. K1 ya. K1. Iya. Terus dia itu lawannya kalau di merek lain apa sih? Ini levelnya kalau di Nolan tuh N05. Oh, N605 ya. Kalau di yang lain lagi misalkan kayak Aero atau apa? Aero Valor. Valor ya. Jadi memang itu segitu ya. Head to head ya. Oh, gitu. Nah, harganya tuh 2, boleh dibilang cukup menggelitik ya. Masih bisa. Lu bisa. Artinya 2, nggak nyampe 3 juta bisa dapet grafis yang Sole Luna gitu. Betul. Ya. Terus apalagi dapatnya? Kayak pinlock gimana? Kalau pinlock khusus di tipe K3SV. Oh, K3SV. Kalau K3SV ini setiap pembelian helm sudah dapat pinlock. Ada pinlock. Kalau K1 gimana? Kalau K1 tuh dia belum termasuk pinlock. Opsional aja. Jadi bisa beli sendiri ya. Tapi ukurannya sama tuh. Pinlocknya. Karena visornya pun jenisnya satu tipe. Oh, jadi kalau yang udah punya macam-macam ya visor di K3SV bisa dipakai di K1. Oke. Boleh dibilang kalau untuk yang Valentino Rossi grafis cukup banyak ya? Cukup banyak, tapi lebih banyak yang non SNI. Oh, banyak yang non SNI banyak ya. Kalau SNI? SNI dia Sole Luna Winter Test. Oh, gitu dia ya. Lebih terbatas motifnya. Oh, gitu. Kalau yang ini nggak pakai grafis gitu ya? Yang solid gitu? Solid ada juga. Ada juga. Itu lebih murah. Lebih murah. Itu berapa tuh? Itu harganya bisa selang beberapa ratus ribu lebih murah dibanding yang motif. 2, ya. Bisa sampai 2,5 nggak nyampe? Kalau yang SNI mungkin bisa sekitar segitu. Sekitar segitu, 25 juta sob. Jadi itu sobat sekalian, beberapa informasi tadi kita udah gali tentang AGV K1. Kita tanya juga dari Bro Kevin yang tahu lebih banyak gitu ya tentang K1 ini. Mudah-mudahan semua informasi ini bisa berguna bagi sobat sekalian yang punya rencana ya milih-milih helm nih. Uangnya cuman segini gitu ya, 3 jutaan, tapi pengen yang istilahnya kalau dipakai buat hangout jalan-jalan sore
nggak malu-maluin gitu ya, kerennya dapetnya gitu kan. Nah itu sob, jadi itu aja sob. Mudah-mudahan sobat sekalian bisa terpenuhi rasa keingintahuan tentang AGV K1. Jika sobat sekalian ada pertanyaan lagi silahkan tulis di sini. Ntar kalau misalnya saya nggak bisa jawab, saya tanya langsung Bro Kevin. Itu ya. Jangan lupa subscribe di youtube.com/tmcblog. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @tmcblog. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Salam.